Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Mima Nizma, SIMM, selaku dosen pengampu ilmu kealaman dasar. Perkenalkan, nama saya Ringan Rusana, dengan NPM 2024-14549, dan bersama teman saya. Halo, saya Siti Wulandari dengan NPM 2024-14541. Di sini kami ingin menyampaikan materi mengenai hakikat manusia dan rasa keingintahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini dan teman saya ingin menjelaskan tentang materi hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia sejak dahulu kala selalu menjadi objek perenungan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari filsafat, psikologi, antropologi, hingga teologi. Salah satu aspek paling penting dalam memahami manusia adalah menyelami hakikatnya, apa yang secara mendasar membuat manusia menjadi manusia dan sifat keingintahuannya, yaitu dorongan batiniah untuk memahami, menjelajah, dan menguak segala sesuatu yang belum diketahuinya. Yang pertama itu kita membahas tentang hakikat manusia. Secara etimologis, hakikat berasal dari kata Arab yaitu hakikah, yang berarti sesuatu yang paling dalam dan esensial. Dalam konteks manusia, hakikat berarti inti, dasar, dan sifat sejati yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan yang unik. Yang kedua, kita menjelaskan multidimensionalitas manusia. Manusia tidak bisa dipahami secara satu dimensi. Ia adalah makhluk yang kompleks dan utuh dengan beberapa dimensi berikut, yaitu dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi moral dan spiritual. Yang kedua, kita membahas tentang sifat keingintahuan manusia. Keingintahuan adalah dorongan batin untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami. Ini adalah sifat alami atau fitrah yang muncul sejak manusia masih kecil dan terus berkembang sepanjang hidupnya. Anak-anak bertanya mengapa, dan ilmuwan pun bertanya bagaimana dan apa yang bisa lebih baik. Keingintahuan sebagai ciri hakiki. Keingintahuan merupakan bagian esensial dari hakikat manusia. Tanpa keingintahuan, manusia tidak akan memiliki ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, atau bahkan kesadaran akan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu membedakan manusia dari makhluk hidup lain yang hidup semata-mata berdasarkan insting. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan fisik manusia. Perkembangan manusia adalah perubahan dan pertumbuhan yang terjadi sepanjang hidup, dari bayi hingga usia lanjut. Salah satu aspek dalam perkembangan ini adalah perkembangan fisik, yaitu perubahan yang berkaitan dengan tubuh manusia, baik dari segi struktur maupun fungsi biologis. Perkembangan fisik menjadi fondasi dari kemampuan-kemampuan lain seperti berpikir, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkembangan fisik sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan psikologis. Lalu, saya ingin membahas tentang tahapan perkembangan fisik manusia. Yang pertama itu, masa bayi yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan yang sangat cepat atau tinggi dan berat badan. Yang kedua, ada refleks dasar seperti menghisap dan menggenggam. Yang terakhir, belajar duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Yang kedua, masa kanak-kanak yang terjadi pada 2 sampai 12 tahun. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan stabil, perkembangan motorik halus dan kasar, yaitu berlari dan menulis, dan yang terakhir, koordinasi tubuh semakin baik. Yang ketiga, itu pada masa remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun. Yang pertama, masa pubertas.
Ciri-cirinya ya adalah pertumbuhan cepat dan perubahan hormonal. Ciri-ciri lainnya muncul ciri-ciri seks sekunder dan emosi dan fisik mulai matang. Yang keempat, ada masa dewasa awal. Itu pada 18 sampai 40 tahun. Ciri-cirinya adalah puncak kekuatan fisik dan kesehatan tubuh. Yang kedua, ada perubahan fisik minimal. Yang ketiga, ada metabolisme menurun di akhir usia ini. Yang kelima, ada masa dewasa tengah, yaitu 40 sampai 60 tahun. Ciri-cirinya adalah mulai terjadi penurunan fungsi tubuh, yaitu penglihatan ataupun pendengaran. Yang kedua, ada tanda penuaan mulai tampak. Yang ketiga, hormon menurun seperti menopause pada wanita. Yang keenam atau yang terakhir adalah masa lanjut usia, yaitu 60 tahun ke atas. Ciri-cirinya adalah penurunan signifikan pada otot, tulang, dan organ tubuh. Yang kedua, risiko penyakit meningkat. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik dan perawatan kesehatan sangat penting. Yang terakhir ingin saya jelaskan adalah sifat manusia, yaitu sifat dasar manusia. Sifat manusia secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu makhluk individu dan sosial, makhluk berakal atau rasional, makhluk berperasaan atau emosional, makhluk berkehendak atau volisional, makhluk bermoral, dan yang terakhir makhluk religius. Selanjutnya, penjelasan tentang pikiran manusia dan yang terakhir sejarah pengetahuan manusia akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pikiran manusia. Pikiran manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas mental yang mencangkup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, menilai, dan menyadari keberadaan diri serta dunia luar. Pikiran itu membedakan manusia dari makhluk lain karena kemampuannya untuk berpikir abstrak, merenung, dan menciptakan gagasan baru. Unsur-unsur dalam pikiran. Nah, pikiran itu mempunyai atau mencangkup beberapa unsur penting. Yang pertama itu ada kognisi. Nah, kognisi itu adalah suatu pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada persepsi. Persepsi itu adalah proses di mana otak kita itu menginterpretasikan informasi yang diterima melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang ketiga ada ingatan atau memori, dan yang keempat ada imajinasi. Selanjutnya intuisi. Nah, intuisi ini adalah suatu kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir atau cuma berada di perasaan dalam hati. Yang terakhir ada kesadaran. Berikutnya, sejarah pengetahuan manusia. Pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir dan pengalaman manusia yang tersistem, yang mencangkup pemahaman tentang fakta, konsep, teori, dan kebenaran. Pengetahuan juga berkembang melalui interaksi antara manusia, alam, dan lingkungan sosialnya. Kemudian, asal mula pengetahuan. Pengetahuan berasal sejak awal sejarahnya. Manusia berusaha memahami dunia sekitar melalui beberapa tahap seperti pengamatan alam, pengalaman sehari-hari, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada periode sejarah perkembangan pengetahuan. Pengetahuan itu memiliki banyak sekali perkembangannya, mulai dari zaman ke zaman yang sangat begitu pesat. Apa saja sih perkembangannya? Yang pertama, pada zaman prasejarah. Pada zaman ini, pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman langsung seperti berburu, bertani, dan membuat alat-alat. Dan di sini pengetahuan mulai disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Yang kedua, ada zaman kuno atau klasik. Pada zaman ini, pengetahuan mulai berkembang seperti ilmu
matematika, filsafat, dan astronomi di Mesir, Yunani, India, dan Tiongkok. Nah, pada zaman ini pengetahuan mulai ditulis dan mulai disistematisasi. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini di Eropa ilmu itu terhambat oleh dominasi agama, sedangkan di dunia Islam pengetahuan itu mulai mengalami kemajuan yang besar dalam ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang keempat yaitu zaman Renaissance dan pencerahan, di mana pada zaman ini Eropa itu mengalami kebangkitan ilmu dan seni, dan mulai bermuncullah metode ilmiah serta penemuan penting yang mempercepat penyebaran ilmu. Nah, yang kelima yaitu zaman modern, di mana zaman ini ilmu itu menjadi lebih spesialis dan terorganisasi, serta kemajuannya yang cukup besar dalam ilmu alam, teknologi, dan industri. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer atau zaman digital. Nah, pada zaman ini pengetahuan itu sangat berkembang pesat berkat teknologi informasi. Nah, mulai berakses terbuka dan kolaboratif secara global, dan mulailah bermunculan seperti AI, internet, dan lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pesat pengetahuan manusia, seperti mudahnya mengakses informasi dan sumber daya digital telah mengubah cara kita belajar dan memperoleh pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat pesat dan terus-menerus, mulai dari komunikasi sederhana antar manusia hingga teknologi canggih yang kita gunakan sekarang. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan teknologi zaman dahulu dan teknologi zaman sekarang. Simak ilustrasi berikut ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan manusia itu berkembang secara bertahap, mulai dari pengalaman langsung di zaman prasejarah hingga pengetahuan ilmiah modern. Perkembangan pengetahuan dipengaruhi oleh teknologi, budaya, agama, dan metode berpikir. Kemudian pengetahuan juga terus berkembang dengan adanya komunikasi, pendidikan, dan teknologi informasi. Memahami sejarah pengetahuan membantu kita menghargai proses belajar dan inovasi yang telah membawa manusia ke peradaban saat ini. Di era digital sekarang, pengetahuan menjadi lebih cepat tersebar dan dapat diakses oleh banyak orang, sehingga tanggung jawab dalam menggunakan dan menyebarkannya juga semakin besar.